Restorasi Meiji. Sebelum 1639, Jepang merupakan negara yang feodal sistem pemerintahan. Kaisar, shogun, dan daimyo berperan baik dalam ekonomi dan sosial politik. Shogun adalah komandan angkatan bersenjata. Daimyo adalah penguasa atau gubernur wilayah atau raja lokal yang tunduk pada shogun dan kaisar. Sejak abad ke-16, para pedagang dan misionaris Serikat Yesus dari Portugal menginjak kaki di Jepang. Pada tahun 1639, Shogun Tokugawa menjalankan kebijakan Sakoku. Apa itu kebijakan Sakoku? Kebijakan Sakoku adalah kebijakan luar negeri Jepang yang mengatur bahwa tidak boleh memasuki atau meninggalkan Jepang. Jika melanggar, maka akan dihukum mati. Meskipun terisolasi, beberapa negara masih diizinkan untuk menjalin hubungan ekonomi, seperti Belanda, Tiongkok, dan Korea. Keshogunan Tokugawa menuding para misionaris Katolik mendalangi pemberontakan Shimabara. Pemberontakan ini dilancarkan oleh para petani. Mempertahankan kedudukan Tokugawa atas pesaingnya Daimyo Tozawa. Pada 31 Maret 1854, datang komodor bernama Matthew C. Perry dengan kapal hitamnya di Jepang. Militer Amerika Serikat memaksa Jepang menandatangani Konvensi Kanagawa. Isinya adalah kesediaan Jepang membuka diri dengan Barat dengan membuka pelabuhan kapal asing yang ingin berdagang. Shogun Tokugawa dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Setelah itu, pemerintahan shogun dihapuskan dan kekuasaan sepenuhnya di tangan kaisar, yaitu Kaisar Komei. Jepang pun akhirnya sadar bahwa kedatangan Amerika Serikat dan kemajuan di Barat bahwa tertinggalnya mereka dibandingkan negara-negara Barat. Muncullah tekad untuk mengejar ketertinggalan. Namun, baru pada masa pemerintahan Kaisar Meiji sejak 1868, kesadaran itu terwujud secara konkret melalui berbagai langkah perubahan besar yang disebut Restorasi Meiji. Kata Meiji sendiri artinya kekuasaan pencerahan. Pencerahan ini dimaksud adalah kombinasi kemajuan Barat dengan nilai tradisional Timur. Dengan visi ini, Meiji mengutus beberapa pejabat ke Amerika Serikat dan Eropa yang disebut Misi Iwakura. Tugas pokok Misi Iwakura adalah mempelajari seluk-beluk kemajuan Barat, termasuk sistem pendidikan, teknologi, dan ideologi yang mendasari kemajuan Jepang. Jepang memberangkatkan Misi Iwakura ke Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 1871. Misi Iwakura merupakan misi perjalanan diplomatik dengan tugas mempresentasikan restorasi Meiji, melakukan renegosiasi atas perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan Amerika Serikat yang dinilai Jepang berat sebelah.
Tujuan misi ini adalah mengumpulkan informasi tentang sistem sosial dan ekonomi Barat serta ideologi atau filosofi yang mendasari dalam rangka mendukung modernisasi di Jepang. Renegosiasi tersebut tidak pernah berhasil, namun para anggota misi membawa banyak informasi berharga yang berguna untuk mendukung modernisasi. Negara yang menjadi tujuan tidak hanya kekuatan Barat yang berpengaruh di area Asia Pasifik saja, tetapi juga negara Eropa lain. Sebagai hasil dari rekomendasi misi Iwakura, Jepang akhirnya memutuskan mengadopsi sistem politik, hukum, dan militer dari dunia Barat. Kebijakan itu pun berlangsung selama restorasi Meiji. Restorasi Meiji pun mengubah kekaisaran Jepang menjadi negara industri modern dan sekaligus kekuatan militer dunia. Restorasi Meiji mempercepat industrialisasi di Jepang, yang dijadikan modal kebangkitan Jepang sebagai kekuatan militer pada tahun 1905, di bawah slogan "Negara Makmur, Militer Kuat". 6 bidang garapan Kaisar Meiji yang tercangkup dalam gerakan pembaruan. Bidang perindustrian. Mengadopsi teknologi dari Barat, Jepang membangun industri seperti pabrik senjata, galangan kapal, peleburan besi, dan pabrik pemintalan. Dengan itu dikembangkan pula sistem jaringan kereta api dan komunikasi modern. Bidang perdagangan. Jepang mengembangkan pelabuhan-pelabuhannya menjadi lebih modern dan juga kapal-kapal dagangannya. Kegiatan perdagangan pun mengalami kemajuan yang pesat dan didukung pula dengan pendirian bank untuk berinvestasi. Bidang militer. Jepang membangun angkatan perangnya pada tahun 1873. Jepang menerapkan kebijakan wajib militer bagi setiap laki-laki berumur 21 tahun. Pada tahun 1863, Jepang memesan sebuah kapal perang modern bertenaga uap dari Belanda. Kapal itu diberi nama Kairo Maru. Bidang pendidikan. Jepang menerapkan wajib belajar bagi seluruh generasi muda bangsanya. Mereka dididik untuk memiliki rasa cinta tanah air, semangat pantang menyerah, dan berani mati, serta hormat dan tunduk kepada kaisar. Bidang sosial. Menghapus 4 kelas kasta dalam masyarakat pada tahun 1871, yaitu orang-orang bijaksana, petani, seniman, dan pedagang. Pemerintahan juga melarang adat istiadat yang bersifat feodal peninggalan masa lampau, seperti memperlihatkan dan memakai katana dan kimono, karena telah dihapus bersamaan dengan sistem kasta atau kelas. Bidang hukum. Sistem hukum dan konstitusi mengikuti model dan sistem hukum serta konstitusi Jerman. Akibat dari perkembangan industrialisasi, Jepang kemudian menjadi satu-satunya kekuatan besar negara non-Barat di dunia, sekaligus kekuatan utama di Asia Timur dan Asia Tenggara dalam waktu 40 tahun.